tahun 2022. Ahok pun sebelumnya sempat mencantumkan kontribusi tambahan 15% itu pada rancangan Perda Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau PZW P3K Tribunars. Namun rupanya draft Raperda yang sudah dibuat Ahok itu justru ditarik kembali oleh Anies Baswedan, sehingga prosesnya tidak dilanjutkan kembali hingga saat ini. Proyek mangkrak JLNT Pluit, Ahok sikat Anies, Capres rasis auto mingkem. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Soal proyek mangkrak di DKI Jakarta yang dibangun saat era Basuki Cahayapurnama saat ini mulai mencret lagi karena politisi PSI mengangkatnya. Kita tahu bahwa ada jalan layang yang dibuat di daerah Jakarta Utara, tepatnya di daerah Muara Karang Pluit yang menghubungkan antara jalur di PLTU sampai ke daerah dekat tol untuk sambungan jarak dekat. Proyek ini dikatakan sangat strategis karena akan mengurangi kemacetan yang besar-besaran di daerah Pluit Muara Karang sampai ke arah tol. Proyek ini berhenti di era Anies Baswedan yang saat itu menang dengan cara tidak terhormat dan sangat menjijikan kalau kita bayangkan lagi. Isu-isu politik identitas dan juga demokrasi yang disobek-sobek oleh Anies Baswedan dan relawannya membuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok dimatikan karakternya. Bapak Ahok saat itu sedang membangun Indonesia lewat DKI Jakarta dengan begitu gencar dan begitu tidak mau berkompromi dengan para bajingan politik dan elit-elit politik yang ingin dia untuk segera jatuh karena gak makan lobster. Tapi yang gak makan lobster sekarang sudah gak bisa makan lobster lagi untuk selama-lamanya. Proyek jalan ini mangkrak, padahal sudah dianggarkan di anggaran pembelanjaan daerah DKI Jakarta alias APBD. Seharusnya menurut Ahok kalau sudah dijalankan di APBD hanya tinggal eksekusi saja. Waktu itu memang ada masalah pembebasan lahan yang diklaim masih terus diproses. Akan tetapi segala lobi-lobi kepada masyarakat sudah selesai dan sebetulnya tinggal membangun saja. Menurut Bapak Ahok, pembangunan itu hanya menunggu instruksi dari pimpinan agar proyek tersebut bisa berjalan karena anggaran sudah ada dan sudah ketok palu di DPRD DKI Jakarta. Seluruh fraksi saat itu sudah ketok palu dan pembangunan seharusnya tinggal dijalankan, hanya saja sekarang tidak. Selama 5 tahun Anies memimpin DKI Jakarta, yang terjadi hanyalah kerusakan demi kerusakan yang terstruktur, sistematis dan masif. Semenjak Anies yang didukung oleh Prabowo saat itu menjadi gubernur dan menang dengan cara-cara menjijikan, proyek-proyek yang dibangun oleh Bapak Ahok harus mangkrak dan tidak diselesaikan karena dendam pribadi dan dendam kesumat. Buat saya Anies Baswedan adalah sosok yang paling jahat dan Prabowo di belakangnya. Proyek mangkrak di DKI Jakarta yang dibangun di era Ahok harus dihentikan dengan paksa dan nama Ahok dihilangkan. Seperti waktu Soeharto mau membumi hanguskan nama-nama dan identitas orang-orang keturunan Tionghoa. Pembunuhan karakter kepada Basuki Cahayapurnama alias Ahok dilakukan dengan begitu bernafsu oleh Anies Baswedan dan relawannya. Dan pada akhirnya proyek mangkrak terjadi dan mereka bahkan sampai hari ini berani menyalahkan Ahok yang melestarikan proyek mangkrak. Padahal kalau kita telusuri dananya sudah ada dan siap dibangun. Ahok akhirnya buka suara dan mengatakan yang terjadi sebetulnya mengenai proyek jalur layang Pluit yang sampai sekarang gak jadi-jadi. Memang musuh abadi dari Bapak Ahok adalah Anies. Sebenarnya bukan Ahok yang nyari musuh, tapi ini adalah suatu antitesis dan hal yang bisa kita lihat secara bertolak belakang. Sosok pekerja dan sosok yang tukang bicara. Bapak Ahok itu kalau bicara memang tegas dan keras, namun dampaknya adalah memulihkan dan membangun masyarakat. Sedangkan yang satu lagi itu hanya bisa ngebacot dan pada akhirnya membuat Partai Nasdem hancur lebur berantakan, ditinggalin sama kader-kadernya yang pintar. Memang sudah waktunya Anies Baswedan hancur karir politiknya dan tidak boleh maju bersama dengan Prabowo yang juga punya masalah dengan temperamen yang gak jelas. Bagaimana menurut Anda? Mempertanyakan tentang menyangkut masalah nomor urut 3. Di saat itu DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindahkan kepada posisi nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya. Satu yang membuat kekecewaan karena tidak sesuai dengan marwah partai apa yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa Nasdem tanpa mahar. Betul tidak? Oke. Yang kedua, Gonjang-ganjing Nasdem setelah kadernya dipalak 3 miliar untuk maju pileg.
ditulis oleh Widodo Ekspedisiword.com. Nasdem Indramayu sedang mengalami badai setelah ketua DPP-nya, inisial HI, mengajukan protes keras hingga mengundurkan diri gara-gara merasa dikerjain soal kansnya untuk maju sebagai caleg nomor urut 1 berubah menjadi nomor urut 3. Menurut pemberitaan, kabarnya kalau si caleg ini mau dimajukan untuk nomor urut lebih atas, untuk dapilnya, si caleg harus menyetor sebanyak 3 miliar lebih ke partainya. Wih, kami menagih janji ketua DPW bahwa Jabar 8 untuk pencalekan DPR. Kami dijanjikan nomor urut 1, tetapi sampai sekarang tidak menjadi kenyataan. Dari bocoran, kami diposisikan nomor urut 3. Saat kami mempertanyakannya masalah nomor urut 3, DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindah ke nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar rupiah harus disiapkan sebagai kompensasinya, kata HI seperti dilansir dari Kompas TV. Alhasil buntut dari permintaan pembayaran 3 miliar lebih itu membuat para kader Nasdem yang selama ini menjadi pendukung HI merasa kecewa, lalu mundur berjamaah dengan mencopot atribut Nasdem dari badan mereka. Semakin kesini agak kasihan juga ya nasib partainya Surya Paloh ini. Sudah ex-sekjennya kesandung proyek BTS, nasib bakal capresnya nggak menentu. Terus sekarang ada DPP-nya yang bermasalah kayak begitu. Nasib kapok. Sebenarnya perkara internal begitu kan tampaknya lazim terjadi dalam dunia politik di Indonesia. Setiap kali pileg akan terjadi persaingan ketat untuk memperebutkan siapa yang akan menjadi nomor 1 di dapil yang akan mengirimnya untuk maju dan dipilih rakyat. Cuma karena mungkin keterlaluan dan dianggap mengecewakan, ya nggak apa-apa juga lah kalau akhirnya HI menyanyi di depan media. Karena Nasdem kan sedang menjadi isu yang cukup seksi dan hot buat dibahas. Apalagi sampai copot-copot atribut partai segala. Semoga diikuti oleh kader-kader dari daerah lain ya, biar ambiar sekalian. Ya, sekarang kita tunggu saja bagaimana kisah drama politik Nasdem selanjutnya setelah pemberitaan mundurnya kader Nasdem di Indramayu ini. Sebentar lagi paling ada klarifikasi, bantahan, atau adegan baper berjamaah dari para kader Nasdem. Mungkin meniru dari partai koleganya yang dikenal sering baper berjamaah kader partainya. Sudah tahu kan partai mana? Wis, biarkan sajalah. Tidak ada gunanya mencemaskan Nasdem yang sudah melakukan kesembrononan sejak mengangkat Anies sebagai bakal capresnya. Salah sendiri, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan, PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya.